Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita pada chapter ini melanjutkan perkembangan dari bab sebelumnya dengan fokus utama pada dinamika di kerajaan Elbaf yang dikenal sebagai negeri para raksasa. Awalnya, cerita memperlihatkan dunia surga, sebuah kawasan di bagian atas pohon Adam yang menjadi pusat kekuasaan kerajaan Elbaf. Di sana, para bangsawan raksasa sedang mengadakan rapat penting untuk membahas isu yang sangat krusial, yaitu penentuan raja baru bagi Elbaf. Ada dua alasan utama mengapa hal ini menjadi sangat mendesak. Pertama, Elbaf sudah terlalu lama tanpa raja sejak kematian Raja Harald 6 tahun lalu. Meskipun kondisi negeri tampak stabil, para bangsawan menyadari bahwa keberadaan seorang raja sebagai pemimpin tertinggi sangat penting untuk menjaga kestabilan dan tatanan kerajaan. Kedua, mereka mendengar laporan tentang kekacauan di dunia luar yang semakin memanas. Beragam konflik antar negara dan kelompok telah memicu ketegangan yang meluas, sehingga dikhawatirkan cepat atau lambat Elbaf juga akan terseret dalam konflik tersebut. Dalam situasi seperti ini, mereka sepakat bahwa Elbaf membutuhkan seorang raja yang mampu memimpin negeri dengan bijak dan tangguh. Dalam diskusi, salah seorang bangsawan mengusulkan segera memilih raja baru. Namun, masalah muncul ketika mempertimbangkan kandidat. Anak-anak Raja Harald tidak dianggap layak menduduki tahta. Loki, anak tertua, meski merupakan raksasa terkuat, memiliki sejarah kriminal berat, termasuk membunuh ayahnya sendiri. Saat ini, Loki bahkan ditahan di bawah pohon Adam. Sementara itu, Hajrudin, anak lainnya, meskipun memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, tidak cukup kuat dibandingkan raksasa lain di Elbaf. Mengingat tradisi Elbaf, seorang raja harus memiliki kekuatan fisik yang luar biasa di samping kemampuan memimpin. Salah satu bangsawan lain mengusulkan untuk memutus tradisi dengan memilih raja dari keluarga di luar garis keturunan Raja Harald. Usulan ini menciptakan ketegangan karena banyak bangsawan yang diam-diam menginginkan posisi tersebut untuk diri mereka sendiri. Sebelum rapat mencapai keputusan, cerita beralih ke bagian lain dari kerajaan Elbaf, yaitu dunia matahari yang terletak di tengah pohon Adam. Di sana, kelompok bajak laut topi jerami masih menikmati pesta bersama para raksasa. Jarul, seorang sesepuh Elbaf, memberitahu bahwa rapat penting sedang berlangsung di dunia surga. Namun, Hajrudin, yang kini menjadi anggota armada besar bajak laut topi jerami, menyatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan urusan politik para bangsawan. Baginya, menjadi bagian dari bajak laut topi jerami lebih membanggakan daripada menjadi Raja Elbaf. Mendengar itu, Luffy merasa senang karena loyalitas Hajrudin kepada bendera topi jerami. Para raksasa lain menawarkan untuk membawa Luffy ke dunia surga setelah pesta selesai, karena Hajrudin memiliki akses ke sana. Namun, Luffy lebih memilih menikmati pesta terlebih dahulu. Cerita kemudian bergeser ke kerajaan Kamabaka, tempat pasukan revolusi sedang membahas situasi dunia. Dragon menceritakan awal mula bagaimana dia menyadari bahaya para kesatria suci, kelompok elit di bawah naungan Tenryubito. Ketika masih muda dan menjadi bagian dari Angkatan Laut, Dragon pernah ikut dalam misi pengawalan kapal pemerintah dunia. Dalam misi itu, sebuah armada bajak laut menyerang untuk menculik Tenryubito yang berada di kapal tersebut. Saat pertempuran berlangsung, salah satu Tenryubito, yang ternyata adalah seorang kesatria suci, menunjukkan kekuatan luar biasa. Pengalaman itu membuka mata Dragon tentang potensi bahaya kelompok tersebut.
Dragon kemudian mengonfirmasi kepada ayahnya, Garp, tentang kesatria suci. Garp menjelaskan bahwa kesatria suci adalah Tenryubito yang dilatih sejak kecil dalam kekuatan fisik, haki, dan strategi pertempuran. Selain itu, mereka dipilih melalui seleksi ketat dan diberikan kekuatan buah iblis khusus. Dragon kemudian mengetahui bahwa salah satu kesatria suci, Garling Vigerland, adalah yang terkuat. Dragon menyadari bahwa Garling akan menjadi ancaman besar di masa depan. Hal ini memperkuat tekad Dragon untuk membentuk pasukan revolusi dan melawan pemerintah dunia. Cerita kembali ke kantor berita Morgans, di mana Vivi sedang melakukan panggilan penting menggunakan denden mushi putih, alat komunikasi yang aman dari penyadapan. Vivi memberitahu Igaram bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi belum bisa kembali ke kerajaan Alabasta karena masih diburu oleh pemerintah dunia. Dia juga mengungkapkan kebenaran tentang pembunuhan Raja Kobra yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dunia, bukan oleh Sabo, seperti yang diberitakan sebelumnya. Informasi ini membuat Igaram terkejut dan Vivi meminta agar dia menghubungi Raja Riku dari kerajaan Dressrosa untuk mengatur pertemuan rahasia guna membahas langkah-langkah menghadapi pemerintah dunia. Raja Riku menyetujui permintaan itu dan berencana mengundang raja-raja lain untuk bergabung. Rencana ini menjadi awal dari perlawanan besar yang akan melibatkan banyak kerajaan melawan otoritas pemerintah dunia. Dengan begitu, bab ini menyajikan berbagai konflik yang mulai membangun ketegangan menuju cerita besar di masa depan. Rahasia Shanks, bajak laut Blackbeard, dan peran revolusi. Cerita dalam chapter kali ini melanjutkan perkembangan dari bab sebelumnya, menghadirkan berbagai momen penting yang memfokuskan pada dinamika bajak laut Akagami dan isu-isu besar yang akan membentuk arah konflik dunia. Cerita dimulai dengan adegan di atas kapal bajak laut Akagami, di mana Shanks dan para krunya sedang mendiskusikan ancaman perang besar yang semakin mendekat. Dalam pembahasan tersebut, mereka menyoroti kekuatan tempur dari berbagai pihak utama di dunia, dimulai dari bajak laut Blackbeard. Shanks mengungkapkan bahwa kelompok Blackbeard telah menjadi fokus utamanya karena ancaman yang mereka bawa. Selain kekuatan Marshal D. Teach alias Blackbeard sendiri, kehadiran Kuzan, mantan Admiral Angkatan Laut, di kelompok tersebut menjadi perhatian khusus. Salah seorang kru Akagami mengungkapkan keterkejutannya bahwa Kuzan, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pilar keadilan Angkatan Laut, memilih bergabung dengan kelompok sekejam Blackbeard. Keberadaan Kuzan jelas meningkatkan daya tempur bajak laut Blackbeard secara signifikan. Ben Beckman, tangan kanan Shanks, menanggapi dengan tenang. Ia mengatakan bahwa kehadiran Kuzan memang mengejutkan, tetapi bukan hal yang perlu terlalu dikhawatirkan. Ben Beckman menyiratkan dua alasan untuk sikap percaya dirinya. Pertama, ia yakin pada kemampuannya yang dapat mengimbangi bahkan menghadapi orang sekaliber Kuzan. Kedua, ia mencurigai bahwa Kuzan mungkin memiliki agenda tersembunyi dan tidak sepenuhnya setia kepada Blackbeard. Dengan nada penuh keyakinan, Beckman meminta kru lainnya untuk fokus pada ancaman utama, yakni Blackbeard dan para komandan Titan-nya. Diskusi kemudian beralih ke kelompok Cross Guild, organisasi yang dipimpin oleh Buggy, Crocodile, dan Mihawk. Para kru sepakat bahwa Mihawk adalah ancaman terbesar dalam kelompok tersebut. Lakiru bertanya apakah mungkin Shanks dan Mihawk akan kembali berduel di masa depan. Shanks menjawab bahwa Mihawk pernah menyatakan tidak ingin bertarung dengannya lagi setelah ia kehilangan satu lengannya. Namun, Shanks menyadari bahwa sekarang Mihawk tidak lagi bertarung atas nama pribadi, melainkan untuk kelompoknya. Jika dalam perang besar nanti bajak laut Akagami bentrok dengan Cross Guild, Shanks tidak menutup kemungkinan bahwa pertarungan melawan Mihawk dapat terjadi. Ben Beckman kemudian mengungkapkan bahwa ia adalah salah satu saksi dari duel legendaris antara Shanks dan Mihawk di masa lalu, sebelum bajak laut Akagami terbentuk. Beckman juga mengingatkan kru agar tidak meremehkan Crocodile, yang dikenal sebagai ahli strategi dan memiliki koneksi luas di dunia bawah. Dengan kemampuannya, Crocodile bisa merekrut banyak orang kuat ke dalam Cross Guild.
menjadikan kelompok itu ancaman serius seiring waktu. Pembahasan selanjutnya menyoroti bajak laut topi jerami. Yasop, penembak jitu bajak laut Akagami, menyatakan keterkejutannya bahwa Luffy kini telah menjadi seorang Yonko, sementara Usopp, putranya, adalah bagian dari kelompok tersebut sebagai penembak jitu. Lukiru menggoda Yasop, menyarankan agar ia menemui Usopp dan mengajarkan beberapa teknik menembak. Namun, Yasop mengakui bahwa ia terlalu malu untuk bertemu Usopp karena merasa bersalah telah meninggalkan keluarganya demi menjadi bajak laut. Shanks mencoba menghibur Yasop dengan mengatakan bahwa ia yakin Usopp tidak membenci ayahnya, bahkan mungkin bangga padanya. Kemudian, fokus diskusi beralih ke pasukan revolusi. Ben Beckman memuji strategi cerdas Dragon dan pasukannya yang berhasil menghancurkan kapal suplai milik pemerintah dunia, memberikan pukulan besar pada musuh. Sebagai ahli strategi, Beckman mengakui kejeniusan Dragon yang bahkan melampaui dirinya. Walaupun pasukan revolusi kerap diburu oleh angkatan laut, pemerintah dunia, dan bajak laut, mereka tetap bertahan karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang visioner dan strategis seperti Dragon. Pembahasan akhirnya sampai pada angkatan laut dan pemerintah dunia. Para kesatria suci menjadi sorotan khusus. Dalam percakapan ini, terungkap bahwa Shanks memiliki saudara kembar yang merupakan salah satu anggota kesatria suci. Selain itu, ayah Shanks, Garling Vigarland, adalah seorang Gorosei. Beckman dengan nada bercanda menyebut keluarga Shanks sebagai keluarga paling unik di dunia. Ayahnya seorang Gorosei, saudaranya seorang kesatria suci, sementara Shanks sendiri adalah seorang Yonko. Shanks hanya tersenyum mendengar komentar ini, menunjukkan bahwa ia menyadari kerumitan keluarganya. Cerita kemudian memasuki kilas balik ke masa kecil Shanks. Terungkap bahwa Shanks ditemukan oleh Roger di dalam sebuah peti harta karun di Pulau God Valley setelah pertempuran besar di sana. Dari hasil penyelidikan, Roger mengetahui bahwa Shanks adalah anak dari keluarga Vigarland, salah satu keluarga Tenryubito paling berpengaruh. Saat mendengar asal-usulnya, Shanks kecil merasa sangat sedih karena mengetahui ia berasal dari keluarga yang terkenal dengan kekejaman dan keserakahannya. Roger menghibur Shanks dengan mengatakan bahwa asal-usul seseorang tidak penting, yang terpenting adalah bagaimana cara ia hidup. Kilas balik ini juga menunjukkan perkembangan Shanks dan saudara kembarnya yang dilatih di jalur yang berbeda. Shanks tumbuh di bawah bimbingan Roger, menjadi ahli pedang dan pengguna haki yang luar biasa. Sementara itu, saudara kembarnya dilatih oleh Garling Vigarland untuk menjadi kesatria suci. Kedua, saudara ini tumbuh menjadi individu yang sangat kuat, tetapi berada di sisi yang berlawanan. Cerita kembali ke masa kini, di mana kesatria suci, termasuk saudara kembar Shanks, tengah menjalankan misi dari Im Sama. Mereka mencoba mencari Loki, namun mengalami kesulitan karena para raksasa Elbaf menolak memberikan informasi. Im Sama memberi peringatan bahwa orang-orang Elbaf memiliki harga diri yang tinggi, sehingga sulit diinterogasi. Im Sama juga menyebutkan bahwa Elbaf adalah negeri yang unik dan sangat menarik bagi dunia luar. Kini, bajak laut topi jerami berada di sana, dan beberapa waktu lalu, Shanks juga sempat mengunjungi Elbaf. Saudara kembar Shanks menyesalkan dirinya tidak datang lebih cepat, karena ia penasaran ingin melihat sejauh mana kekuatannya dibandingkan Shanks. Cerita pada chapter ini ditutup dengan janji akan perkembangan besar di masa depan, termasuk bentrokan antara Garling Vigarland dan Dragon, serta rahasia yang akan terungkap tentang keluarga Shanks dan perannya dalam konflik mendatang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.